pagi Mas Yusuf. Apakah Mas Yusuf hari ini sudah sarapan? Baik. Apakah kakak telah bagaimana perasaan kakak hari ini? Baik, betul. Apakah kakak telah melakukan cara yang telah kita lakukan kemarin? Oke. Baiklah, untuk kemarin kan kita sudah berkenalan ya. Apakah kakak bisa mencoba mempraktikannya kembali kepada saya? Boleh. Oke, udah bagus ya Pak ya untuk perkenalannya. Itu apakah Bapak masih ingat dengan saya? Ya, betul, saya dengan Ron Ajul ya Pak ya. Baik, terus selanjutnya yaitu baik, Bapak sudah lulus sekali, masih ingat apa yang sudah kita praktekkan kemarin. Nah, dengan melakukan itu Bapak hal tersebut apakah Bapak mulai efektif? Apakah bisa mengatasi rasa gangguan kesepian Bapak, rasa gangguan kayak takut Bapak? Bisa. Sedikit berkurang ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya sesuai janji kita kemarin, pada hari ini kita akan mengobrol dengan Bapak. Mungkin saya akan ngobrol dengan Bapak dengan waktu 20 menit. Apakah bisa Bapak? Bisa. Baik, untuk tempatnya apakah mau di sini atau di kantin? Di sini saja. Boleh. Mas, tujuan saya untuk pembicaraan itu tidak hanya lain, kita akan belajar ya Mas. Kan kemarin Mas cuma berkenalan dengan saya saja. Akan tetapi untuk sekarang Mas, saya ingin Mas belajar berlatih untuk berinteraksi dengan orang baru, itu belajar berkenalan diri seperti yang kita berlatih kemarin. Apakah Mas bersedia? Baik, untuk Mas kerjanya yaitu pertemuan sebelumnya kan Mas sudah bercerita ya bahwa dulu Mas itu ketika waktu SD Mas pernah dibully sama teman-teman Mas sehingga Mas mengalami trauma dan shock yang sangat berat. Dan ketika SMP juga Mas tidak pernah juara atau tidak mendapat apresiasi juga dari orang tua juga, dan sehingga Mas mengalami ketakutan dan kesepian yang sangat shock banget, besar banget shocknya. Dan terus untuk yang terakhir Mas juga pernah bercerita kepada saya bahwa Mas itu tidak terima di universitas yang Mas inginkan, sehingga orang tua Mas menyalahkan ketidakmampuan Mas itu terus kepada Mas, sehingga Mas itu tidak lagi dipercaya oleh orang tua. Apakah betul Mas mengalami kesepian yang sangat besar, ketakutan yang sangat besar, dan ketidakpercayaan diri yang sangat besar? Apakah betul Mas? Nah, baik, sebelum kita mulai berlatih, saya akan mengecek terlebih dahulu apakah masalah sosial kakak berkurang atau tidak. Nanti saya akan menanyakannya sesuai nanti yang saya tanyakan. Nanti Mas jawab iya atau tidak, berkurang atau tidak, seperti itu ya. Baik, saya akan menjawab ya. Bentar, saya dulu. Baik, apakah Mas merasa bahwa Mas itu merasa kurang berguna atau enggak berguna di orang lain? Masih. Baik. Apakah Mas masih merasa tidak aman ketika Mas berada di lingkungan orang-orang? Masih. Apakah Mas sekarang masih merasakan sedih yang berkelanjutan? Masih. Terus selanjutnya itu, apakah Mas ketika melihat kontak mata dengan orang lain, apakah Mas merasa malu? Atau ya. Terus apakah Mas untuk berdiam di dalam kamarnya apakah udah berkurang atau belum? Belum. Terus untuk ngobrol dengan orang lain, apakah Mas sudah mulai bisa berbicara dengan orang lain atau interaksi dengan orang lain? Belum bisa. Apakah Mas lebih sering menyendiri? Ya. Apakah Mas sering mengisolasi diri? Nah, terakhir, apakah Mas sangat sulit ketika Mas ingin beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang-orang? Apakah sulit? Sulit. Baik. Baik, untuk pengecekannya sudah selesai. Dan gejala yang Mas rasakan itu sekarang alhamdulillah sudah berkurang ya poinnya dari 23
menjadi 18. Baik Mas, setelah tadi kita cek, alhamdulillah jika tanda dan gejala tidak mau berinteraksi dengan orang itu mulai berkurang, dan yang menjadi kendalanya itu Mas masih mengalami mengisolasi diri seperti itu. Nah, baik kan kemarin kita sudah belajar ya, sudah berganti. Nah, untuk sekarang kita akan memulai perkenalan dengan orang baru. Terus di sini saya akan membawa kakak menuju rekan saya untuk menjelaskan nama, hobi, dan alamat yang kemarin sudah kita berlatih untuk mengatasi masalah sosial yang Mas rasakan. Nah, untuk selanjutnya apakah Mas bersedia? Ya. Baik. Untuk itu, mari kita akan ke ruangan rekan saya. Baik, yuk. Assalamualaikum Sister Grace. Hari ini ada yang mau kenal nih, boleh nggak? Boleh, Ya. Baik, Sister, mungkin hari ini ada yang kenalan. Mas, kemarin kita sudah berarti ya bagaimana cara memperkenalkan diri dan menjelaskan profil Mas. Sekarang boleh untuk melakukannya kepada Sister. Nama aku Yusuf, hobi membaca, alamatnya di Bandung. Nama kamu siapa? nama aku Grace. Alamatnya di mana? Aku alamatnya di Ciamis. Hobinya apa? Hobinya berenang. Ya. Sudah? Alhamdulillah. Mungkin untuk pasien yang berlatih mungkin sudah. Untuk nanti kita akan ngobrol kembali dengan Sister Grace pada jam 1 ya. Dan saya juga mau ke ruangan saya dulu. Dan nanti kita akan melakukannya kembali sama Sister Grace pada jam 1 siang. Jadi seperti itu ya. Boleh nggak Sister nanti siang atau malam? Boleh, nanti kita ketemu lagi ya. Iya, Sister. Terima kasih. Baik ya, nanti kita akan kembali sama Sister Grace pada jam 1 siang. Dan untuk sekarang mari saya akan kembali masuk ke ruangan kembali ya. Terima kasih ya Sister Grace. Saya sama pasien mau uji mati. Baik Mas, bagaimana nih perasaannya setelah berkenalan dengan Sister Grace? Mas tadi bagus banget loh, Mas juga bisa berkenalan dengan baik, bisa menanyakan tentang hobi, alamat kepada Sister Grace. Bagaimana nih sekarang perasaan Mas setelah tadi berkenalan dengan Sister Grace? Oh, baik dan juga nyaman berkenalan dengan orang lain. Baik, mungkin untuk sekarang Mas lebih bisa mempunyai peningkatan ya. Mas juga bisa berkenalan dengan orang baru, mengobrol dengan orang baru dan menanyakan hal-hal seperti hobi dan alamat. Jadi seperti itu ya Mas. Alhamdulillah. Terus selanjutnya yaitu apakah kakak bisa mempraktekkan lagi atau menyebutkan lagi bagaimana cara untuk berkenalan dengan orang lain? Gimana? Menurunkan tangan, menurunkan nama, hobi dan juga alamat. Baik, Mas masih ingat ya? Mungkin Mas selalu mengingat seperti itu ya, karena bagi Mas sendiri itu lebih efektif bukan untuk melakukan peningkatan seperti itu. Baik Mas, tadi kan Mas sudah berkenalannya dengan Sister Grace. Nanti Mas harus lakukan kembali dengan teman-teman Mas yang ada di ruangan dan kepada suster-suster yang ada di rumah sakit ini. Nah, besok kita akan mempraktekannya kembali kepada 3 orang yang ada di rumah sakit ini. Untuk waktunya Mas jam berapa dan untuk tempatnya mau di mana? Seperti sekarang saja. Baik Mas, untuk besok saya akan kembali pada jam 10 pagi untuk menjemput Mas dan nanti kita akan berlatih kembali kepada 3 orang pilihan yang mungkin nanti kita akan diskusikan kembali. Mungkin seperti itu. Nah, saya izin pamit. Saya akan kembali lagi ke ruangan saya terlebih dahulu dan besok ingat ya, besok kita akan mulai berlatih kembali pada jam 10 pagi bertepatan di sini lagi. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum.